Konnichiwa minasan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya sudah lama nggak bikin-bikin video dulu ya pas magang karena mungkin capek kerja pulang ya, jadi gak ada sempat waktu untuk edit-edit video. Sebenarnya video itu banyak tapi nggak diedit-edit gitu ya. Jadi untuk kesempatan kali ini mau nge-share ya untuk proses-proses Tokutei Gino. Kalau dulu kan saya magang ya, magang sekitar 1 tahun ya di perusahaan Daihatsu bagian Kumitate atau assembling. Dulu saya jalur minori yang di Cikarang. Itu saya proses sekitar tahun 2021-an ya. Itu proses dan ke pending corona sekitar 1 tahun lebih baru bisa berangkat ke Jepang, dan nunggunya lama gara-gara corona. Pas sudah sampai Jepang cuman 1 tahun gitu kan. Nah, setelah 1 tahun di Jepang gitu kan, apakah bisa langsung untuk Tokutei Gino, apakah harus pulang dulu gitu kan. Kali ini saya akan menjelaskan. Jadi kita bisa langsung ya, langsung Tokutei Gino tanpa harus pulang dulu dari proses Jisusei atau magang ke Tokutei Gino. Asalkan kita punya dua syaratnya, yaitu JLPT N4 atau JFT A2 Basic dan juga SSW ya. SSW itu adalah sertifikat untuk keahlian kita ya, atau specific skill worker, itu untuk apply visa Tokutei Gino nya. Dan SSW ini banyak jenisnya, ada yang pengolahan makanan, terus juga pertanian, kaigo, dan lain sebagainya. Kalian bisa cek sendiri di internet ya, di Google. Dan kebetulan saya dulu itu ngambil SSW di Jepang, yaitu SSW pertanian dan juga SSW pengolahan makanan. Itu saya ngambil hamin 2 bulan pertanian dan juga hamin 1 bulan pengolahan makanan gitu ya. Hamin semingguan kalau nggak salah kalau yang pengolahan makanan. Nah, kenapa saya nggak lanjut langsung gitu dari magang ke Tokutei Gino tanpa pulang dulu gitu ya kan. Sebenarnya dulu itu pernah udah mensetsu, udah lolos gitu kan di job pertanian, cuma hatinya kurang serak gitu kan. Jadi saat itu kan cuma ada SSW pertanian, dan impian saya, pengennya saya itu kan di pengolahan makanan, sedangkan pengolahan makanan itu SSW-nya hasilnya belum keluar gitu. Jadi ya saya putusin untuk gak lanjut untuk Tokutei Gino ya, meskipun surat kontraknya sudah dikirim ya dari TSK-nya. Akhirnya saya ya pulang dulu gitu kan. Nah, setelah beberapa apa ya, H plus 3 minggu saya di Indonesia, keluar tuh SSW pengolahan makanannya. Dan akhirnya dari situ, setelah 1 bulan di Indonesia, saya langsung nyari loker ya untuk proses Tokutei Gino di Jepang gitu kan. Sebelumnya saya mendaftarkan di LPK Watari, yaitu pertanian gitu kan, karena waktu itu kan seminggu saya di Indonesia, saya langsung nyari kerja lagi gitu kan yang di buat di Jepang gitu, karena saya tahu bahwa proses ke Jepang itu nggak instan ya. Meskipun kita sudah punya semua syaratnya, kita harus tetap aja nunggu COE. COE itu kan sekitar 3 bulan ya, paling cepat itu 2 bulanan kalau nggak salah, 2 bulanan. Makanya saya sambil istirahat, saya sambil nunggu COE gitu kan, intinya niatnya gitu. Nah, cuman ketika sudah daftar di pertanian, hati saya belum serk lagi nih, akhirnya ditunda-tunda-tunda. Lulus tuh kan yang SSW pengolahan makanan. Ya udah, akhirnya saya bilang bahwa saya mengundurkan diri di pertanian, lalu saya mengajukan di pengolahan makanan gitu kan. Nah, singkat cerita, dulu itu eh, sudah menyerahkan berkas-berkas semua, yaitu JLPT itu kan N4 minimal, terus SSW-nya juga. Itu nanti dijadwalkan mansetsunya gitu kan, wawancaranya. Nah, habis itu nanti sebelum mansetsunya pun kita akan diajari ya oleh pihak LPK gitu kan. Jadi for your information, itu kalau Watari itu sebenarnya adalah uh, grupnya Minori gitu kan. Jadi Minori itu ada banyak, ada Minori untuk pemagangan, ada Watari untuk Tokutei Gino, terus ada juga Nagomi khusus Kaigo, dan kalau nggak salah ada juga sekarang bikin perkuliahan gitu kan, ada di
Takumi ya. Itu buat kalian yang mungkin sedang mencari-cari LPK, ini bukan endorse ya, ini sekedar cari pengalaman saya aja. Jadi dulu saya magang di Minori, sekarang saya Tokotai Gino di grupnya Minori lagi gitu kan. Untuk biayanya itu berapa? Biayanya itu sekitar ya 6 juta itu ke Watarinya ya. Itu cukup murah guys. Kalau misalkan saya tanya-tanya ke orang-orang yang TG di luaran sana, itu ini cukup yang paling murah, 6 juta ke Watari. Terus kemudian di pisahnya itu 550.000. Terus EKTLN atau apa namanya ya, kartu tenaga kerja luar negerinya itu sekitar 200.000 kurang 180.000 berapa gitu kan. Itu biaya-biaya itu kita bayar sendiri ya, kita urus sendiri, kecuali bisa itu dibantuin sama Watarinya, kita diurus kalau itu. Kalau untuk EKTLN terus kartu apa ya yang di PMI itu kita urus sendiri. Nah terus biaya MCU itu sekitar 1.100.000. Lalu kemudian ada lagi biaya apa ya, kayaknya udah dah itu. Jadi prosesnya itu kita lihat dulu loker-lokernya di Instagramnya gitu kan. Kalau misalkan ada yang cocok, misalkan ada loker nih yang cocok, kalian langsung WA aja di nomornya di Instagram, itu kan ada cara-caranya. Terus kita daftar web di Watarinya, isi apa biodata diri gitu. Nah nanti kalian bakal disuruh isi dokumen. Terus kalau udah isi dokumen, kalian akan diikutkan wawancara gitu kan. Kalau misalkan lulus ya, itu kalian akan suruh untuk MCU itu bayar 1.100.000 itu. Terus kalau misalkan udah MCU itu kita nunggu sekitar berapa bulan gitu untuk COE. Itu COE itu kalau saya itu sekitar 4 bulanan kalau gak salah. Nah setelah COE turun barulah itu kita dikasih waktu seminggu untuk melunasi yang 6 juta itu plus yang biaya pisah 550.000 gitu kan. Sebelum itu kita bikin kartu dulu EKTLN ya yang 200.000 tadi. Nah habis itu semua selesai, kita tinggal nunggu jadwal keberangkatan. Untuk tiketnya gimana? Ada Kaisa yang membayar full di awal gitu kan, tanpa harus kita keluar biaya untuk pesawat gitu. Ada juga yang dibayar dulu oleh kita nih, ntar kalau dari Jepang baru dibayar. Contohnya kasusnya itu seperti saya itu, saya bayar tiketnya itu sendiri, tapi nanti diganti sekitar 1 tahunan kerja di sini baru diganti sama pihak Kaisanya. Nah total biaya yang saya keluarkan ini buat TG itu berapa? Kalau untuk di luar dari tiket pesawat ya, tiket pesawat itu kan dari perusahaan ya, nanti dibayar 1 tahun, walaupun 1 tahun setelahnya gitu kan kerja di sini baru dibayar. Itu sekitar nggak nyampe 9 juta kalau nggak salah ya, 6 juta ditambah 1.100.000 7.100.000, terus ditambah EKTLN 7.300.000, ditambah apalagi bisa 7.850.000, terus apalagi udah kayaknya itu nggak nyampe 10 juta guys. Kalau misalnya saya tanya ke teman-teman yang lain seangkatan saya, ada yang bahkan nyampe 20 lebih gitu kan. Terus ada yang lumayan mahal juga, teman saya yang nelpon ke saya katanya dia masuk ke TSK jalur LPK dan ternyata SK-nya ini bermasalah. Ketika saya tanya harganya berapa, sekitar 35 juta untuk Tokutei Gino. Itu menurut saya biaya yang cukup mahal untuk kelas Tokutei Gino gitu kan. Jadi buat kalian kalau misalkan pengen ke Jepang langsung ke Tokutei Gino, apakah bisa gitu kan tanpa pengalaman Kensei? Itu bisa banget, karena seangkatan saya juga ada yang belum pernah magang ke Jepang tapi langsung Tokutei Gino ya. Syaratnya itu dua, yaitu SSW dan juga JLPT N4 atau JFT A2 basic. Itu bisa banget langsung ke Jepang walaupun kita belum punya pengalaman gitu kan. Ya mungkin sekian dulu ya sharing-sharing hari ini di video kali ini. Kalau misalkan ada yang belum jelas atau misalkan ada yang pengen ditanyakan gitu untuk proses-proses Tokutei Gino ini, boleh ditanyakan di kolom komentar ya. Kalau misalkan video ini bermanfaat, silahkan di like, subscribe, dan jangan lupa di share ya.
siapa tahu bermanfaat bagi teman-teman kalian yang mau berproses ke Jepang dalam jalur Tokutei Gino ya. Oke, cukup sekian. Terima kasih atas waktunya telah menonton video saya. Mite kurete arigatou gozaimasu. Thanks for watching. See you next video. Ja, mata shita.